Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kita mulai belajar materi. Hari ini adalah materinya bab 1, yaitu tentang akal dan wahyu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kejadian yang sempurna. Manusia ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia juga ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena tugas yang berat itu, maka Allah membekali manusia. Nah, menurut Muhammad Abduh dan Al-Marogi, ada 5 hidayah. Ada 5 hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hidayah ini dalam arti petunjuk ya, atau bekal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama adalah insting. Ya, insting atau naluri. Naluri ini adalah dorongan-dorongan yang ada dalam diri manusia yang sudah ada sejak lahir. Contoh, Anda merasa lapar, kemudian Anda mencari makan. Nah, dorongan-dorongan itu namanya insting. Kemudian Anda menangis karena Anda sedih. Jadi ketika sedih, terdorong untuk menangis, itu namanya insting atau dorongan-dorongan dari dalam. Itu sudah ada, sudah Allah ciptakan sejak lahir ya. Jadi itu potensi bawaan manusia. Kemudian yang kedua, hidayah yang kedua, tadi yang pertama insting atau naluri, yang kedua adalah indera. Nah, indera ini digunakan yang dengannya manusia mampu melihat, kemudian manusia mampu mencium dan lain sebagainya. Insting dan indera ini diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga, yaitu akal. Akal ini hanya diberikan Allah kepada manusia. Akal ini berfungsi untuk meluruskan kesalahan insting dan indera. Karena indera itu tidak mampu untuk mengontrol insting. Kemudian makanya dibutuhkan akal. Akal ini mampu meluruskan kesalahan insting dan indera. Contoh, Anda melihat air, kemudian Anda kasih pensil, itu kalau Anda lihat dia miring, padahal pensil itu nggak miring. Nah, akal berusaha untuk meluruskan kesalahan indera. Oh, ternyata ini ada teorinya, begitu. Kemudian yang keempat yaitu wahyu. Wahyu ini jadi insting, kemudian indera, akal. Ternyata akal juga tidak mampu mengontrol kemauan-kemauan dari insting dan indera, sehingga butuh wahyu. Wahyu ini apa? Wahyu ini adalah Al-Quran dan hadis. Wahyu ini pedoman. Wahyu ini di luar dari diri manusia. Maka sifatnya pilihan. Jadi kenapa ada manusia yang beriman dan ada yang tidak beriman? Karena memang ini pilihan gitu. Wahyu itu dalam artian adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ini pilihan manusia. Nah, wahyu itu kebenarannya adalah mutlak. Ya, sudah pasti, tidak bisa diganggu gugat begitu. Maka wahyu itu mampu untuk meluruskan kesalahan insting, indera dan akal. Maka semua ini harus tunduk pada wahyu. Kemudian yang kelima adalah al-ma'unah atau pertolongan Allah. Jadi kadang manusia itu berencana kemudian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi takdirnya itu sesuai dengan apa yang direncanakan manusia. Jadi pertolongan Allah secara spontan itu disebut dengan ma'unah atau pertolongan Allah. Ini adalah 5 hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian kita beralih ke pengertian firman atau wahyu di dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian wahyu dalam arti firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk risalah atau kitab suci, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, firman Allah dalam bentuk pemberitahuan kepada Nabi dan Rasul. Contoh, Allah memberitahu kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya gitu,
sehingga tongkat itu bisa memakan ular-ular itu ya, semacam mukjizat itu ya, pemberitahuan Allah kepada Nabi dalam kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, dalam arti insting atau potensi dasar yang dibawa oleh makhluk. Contoh lebah itu membuat sarang itu pengertian firman dalam arti yang insting atau naluri. Kemudian wahyu dalam arti pemberian ilmu atau hikmah. Jadi kadang kita melihat ada orang yang sangat alim, kemudian orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, kemudian orang yang sangat bijaksana. Nah, itu adalah mereka yang diberikan hikmah. Kenapa mereka bisa diberikan hikmah? Karena mereka mempelajari, mengkaji, mencari ilmunya dan hatinya bersih. Begitu. Kemudian yang kelima, wahyu dalam artian bisikan. Ini misalnya contoh dalam ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu ketika ibu Nabi Musa itu menghanyutkan Nabi Musa karena khawatir ditangkap oleh Fir'aun. Nah, insting-insting seperti itu juga pengertian dari wahyu. Jadi kalau kalian bisa memaknai sebenarnya kok bisa ada nabi palsu. Nah, sebenarnya dia nggak dapat firman dalam bentuk firman wahyu. Yang dimaksud nabi palsu itu adalah mungkin wahyu dalam arti yang kelima, yaitu ilham atau bisikan, sehingga nabi-nabi tersebut tidak bisa menjadi nabi karena hanya yang diberikan Allah berupa risalah dan kitab suci, itulah yang menjadi nabi. Kalau hanya bisikan ya dia manusia biasa. Nah, itu saja materi kita di pertemuan yang pertama. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.